Jadi harus siap tempur. Kenapa? Hah? Ya dihajar aja sih, bisa nggak? Dasar orang kafir. Gimana Mas? Jenengan mau taubat? Hah? Jenengan sudah, buktinya sudah ada. Ini langsung sama jenengan. Katanya kamu orang baik, tapi kamu menyakiti saya. Tapi bukan menyakiti, ini panas dalam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah wa nikmatillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, untuk sahabat-sahabatku semuanya dimanapun berada yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah. Di kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali, bisa sapa menyapa, doa video Allah hanya lewat sosial media. Dan alhamdulillah di kesempatan ini kita masih diberikan umur yang panjang, masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Dan kenapa saya di sini sendiri mungkin ya, ada yang bertanya-tanya. Karena saya ini beberapa pekan ini nyari dukun ini kok susah ya. Kok susah? Yang udah alhamdulillah udah pada taubat. Mungkin udah nggak ada ya. Alhamdulillah kalau udah nggak ada, saya bisa fokus di pondok saya. Saya bisa fokus di padepokan. Apalagi sebentar lagi kita kan, ya bukan sebentar lagi, memang sudah tinggal menghitung hari kita acara. Oke, di sini saya masih mempromokan madu. Mudah-mudahan ini uploadnya nggak telat ya. Kalau uploadnya telat, ketika udah acara baru upload, ya nggak tahu lah ya, nggak apa-apa sih. Kalau mau pesan madu silahkan, tapi ya syukur-syukur uploadnya ini nggak telat gitu. Oke. Madu Asma Bawang Lanang, beli 3 gratis 1 guys. Nanti setelah acara saya promokan lagi, beli 10 gratis setengah botol.
Astagfirullah. Gimana kabar panjenengan sehat semuanya ya? Mudah-mudahan panjenengan yang sudah membeli madu kita, sudah membeli produk-produk dari kita, ya hajat-hajatnya Allah kabulkan semuanya. Terus yang sudah memesan madu, Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat semua penyakitnya melalui perantara madu itu, insya Allah. Dan di samping itu juga ini apa namanya, bagi yang udah memesan ya, bagi yang belum memesan silahkan dipesan. Ini tadi ada suara apa tuh di situ tuh? Coba di-shoot kameraman. Kayak ada orang suara berantem gitu, orang berantem. Tapi nggak tahu berantem apa bukan. Mungkin dukunnya ini lari-lari. Jadi ini kita konsepnya nantilah harus gedor-gedor ke rumah kali, harus keliling-keliling kampung-kampung. Kamu sehat men? Sehat. Kamu nanti bentar lagi acara, jadi bagaimana kita ini mempersiapkan untuk acara kita ini agar betul-betul lancar, tidak ada halangan. Jangan sampai para oknum-oknum Wahabi itu menggagalkan rencana kita, apalagi mereka ini kan gak suka dengan hal yang seperti itu. Jadi kita harus betul-betul antisipasi. 4 penjurunya kamera itu harus siap, standby. CCTV ya, kita pasang CCTV di pojok. Jadi kalau ada apa-apa kita bisa memantaunya langsung. Oke. Ini apa itu? Oh, ada yang datang guys. Pura-pura diam. Hanya mencium aroma yang gak bau, yang gak enak ini. Oh, ini. Ternyata ini dia lagi ngapain nih orang. Siapa ini? Orang kafir ini. Ini pimpinannya mereka itu. Ngapain kamu orang kafir? Astagfirullah. Ini yang kayak gini ini musyrik ini. Kayak gitu tuh. Jangan mau. Temen-temennya pada kemana ini? Bisa kalau orang kafir kayak gitu. Konsumsinya yang kayak gituan. Temanmu pada kemana? Pada mati? Hah? Udah mati lah teman aneh. Terus kemana? Capek? Dia lagi kecapean. Kok capean? Dia lagi istirahat nih. Oh gitu. Kok jenengan nggak capek? Orang saya yang mimpinnya. Oh gitu ya. Oh. Jadi harus siap tempur. Apaan ini orang kafir? Kenapa? Hah? Ya dihajar aja sih, bisa nggak? Apaan itu orang kafirnya kayak gini? Dasar orang kafir. Bukannya kemarin udah menyon ya udah sembuh, dia bisa nyembuhin sendiri kayaknya. Astagfirullahaladzim. Jenengan ini selalu mengkafir-kafirkan orang. Emang kafir ini yang kayak gini. Kafirnya di mana coba kayak gini? Gak boleh nih yang kayak gini nih. Musyrik ini yang kayak gini. Musyriknya di mana coba dijelaskan. Gitu, Musyriknya itu bagaimana dan seperti apa? Coba dijelaskan yang ini benar. Gak boleh nih yang kayak ginian ini. Sekarang gini mas, kita ini mengikuti budaya orang tua kita dulu.
yang dimana ini kan salah satu budaya, dan ini juga kan saya itu bukan untuk menyembah atau untuk apa, ini untuk wangi-wangian di sekeliling saya. Wangi maunya nggak boleh yang kayak gini, harusnya parfum. Parfum ya lain lagi parfum. Kalau parfum kan untuk di baju, untuk di badan. Kalau itu baru boleh. Parfum juga kalau ada alkoholnya hukumnya bagaimana? Enggak. Astagfirullah. Kalau yang kayak gini ini nggak boleh ini. Kacau, kacau Dasar dunia orang-orang persilatan. Kafir. Ini kayaknya oknum Wahabi ini suruhan kuntet ini, saya yakin. Ngapain yang kayak gitu-gituan? Ngapain apanya? Nih Mas, kamu biar paham ya. Kita ini harus paham tentang yang kayak gini. Ini hitam, ini merah, asap ini warnanya putih. Ini kan melambangkan tentang amarah kita. Iya kan? Kamu tahu kan tentang amarah? Jadi amarah itu ada terbagi beberapa bagian. Coba jelaskan amarah apa aja. Iya kan? Orang yang ini Nafsu lah intinya, nafsu. Hawa nafsu. Hah? Gak ada amarahnya. Nggak ada. Ini kan melambangkan hawa nafsu kamu gitu kan, bukan amarah kamu. Itu mah kamu. Kamu tuh yang orang-orang kafir. Dan ada nafsu-nafsu yang baik. Ya. Orang kafir. Kalau nggak ada nafsunya nanti jenengan juga nggak baik juga. Jadi udah nggak mau makan, nggak mau minum, nggak mau apa, karena udah nggak ada nafsunya. Jadi tetap ada nafsu yang baik, ada yang nafsu yang nggak baik. Kan amarah, hawa mawasab. Hah? Kamu tuh yang nggak baik. Oh gitu. Oh jadi kamu yang paling baik. Ya iyalah. Sekarang jelaskan. Memang ada di dunia ini yang istilahnya yang benar. Ada. Yang benar itu yang seperti apa? Yang seperti aneh kayak gini. Oh gitu ya. Padahal sejatinya manusia itu ya tempatnya salah, yang dimana setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Dan kalau kita mau ente itu yang salah itu. Saya salah ya? Tuh. Yang kayak gini emang nggak salah ini. Yang coba dijelaskan. Yang kayak gitu tuh itu salah itu. Ini salah. Itu. Iya. Oke. Ya kalau memang ini salah ya saya akui salah. Karena ya memang ada beberapa ulama yang memfatwakan hal yang seperti itu memang tidak baik. Tapi kan ketika kita ambil lagi ada juga yang memfatwakan ya boleh aja. Karena kan jatuhnya yang pertama ada haram dan ada makruh. Jadi kita mau ambil yang mana dulu? Kalau haram itu kan ketika kita ngerokok di depan ibu menyusui atau ibu hamil tuh nggak boleh. Itu sama aja itu haram. Ente tahu nggak sih? Tapi kalau kita kayak gini kan jatuhnya, saya kan di ruangan kayak gini, jatuhnya kan terbuka nggak ada siapa-siapa. Jadi jatuhnya makruh Mas. Sama aja itu haram. Hah? Sama aja. Haram ya? Haram. Kan itu sama kamu tuh diisep kan? Iya. Makanya itu ente tahu kenapa itu di ini aja. Tapi ya tergantung kan kitanya aja Mas. Tergantung kitanya bagaimana ketika saya merokok seperti ini. Ya memang nggak baik untuk kesehatan. Tahu itu makruh haram itu. Kenapa sama kamu itu masih dikonsumsi? Oke, ya memang saya salah. Tapi saya kan ngerokoknya di ruangan terbuka kayak gini. Walaupun di ruangan tertutup, walaupun ruangan terbuka sama aja, nggak boleh. Nggak boleh ya? Ya iya, udah tahu nggak boleh. Siap. Kamu yang tahu Ya. kenapa sama kamu dikonsumsi terus. Ya siap. Saya mengucapkan terima kasih atas nasihatnya. Memang saya akui ketika yang seperti ini memang saya salah. Tapi kan di balik kesalahan itu ya bagaimana kita menyikapinya, karena kan segala sesuatu itu tergantung niat. Jadi kan inamal amal miniat. Kenapa? Ya. Oke. Kalau ini ya saya akuin. Tapi kalau untuk haram sih enggak. Kalau menurut saya kan. Tapi kalau makruh sih ya. Orang kafir udah tahu makruh, udah tahu haram, masih aja terus. Astagfirullah. Mas, jangan pernah mengkafir-kafirkan seseorang. Kekafiran yang ada di diri kita dulu aja diborak-barik, dihilangkan. Sifatnya orang kafir itu. Karena kan di diri jenengan masih ada sifat kekafiran itu. Karena kan sifat orang kafir itu kan sombong, takabur, ujub, hasut, dengki.
dendam. Itu sifat-sifatnya orang kafir. Nah, berarti kan ketika kita mau berbicara kafir kepada orang lain, masih ada nggak sifat seperti itu di diri kita? Kalau masih ada sifat itu di diri kita, berarti kan jenengan juga termasuk yang seperti itu. Enggak saya. Hah? Enggak Ya. saya enggak seperti kayak gitu. Terus jenengan ini yang seperti kayak gimana? Saya orang suci. Astagfirullah. Dengan mengaku jenengan suci aja di situ kan jenengan udah ada sifat kesombongan di diri jenengan. Karena kan tidak ada manusia yang bisa menyatakan suci. Yang suci itu yang Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci. Orang suci itu ya kayak gini aja, nggak harus kayak gitu, kayak gini. Ini apaan ini musyrik ini? Orang kafir ini kayak gini nih. Allah. Oke lah Mas, gini aja Mas. Intinya jenengan mau ngapain ke sini? Saya kan bukan mau nyari jenengan, saya itu mau nyari dukun, bukan jenengan yang saya cari. Tuh kan yang dicarinya dukun aja, dukun aja. Ya, kan niatnya untuk apa dulu? Saya itu nyari dukun itu bukan mau minta tolong kepada dukun. Saya ini mau nyari dukun itu mau nobatkan dukun. Bukan mau nobatkan kali, ente mah pengen ikut sama dukun ke aliran yang sesat. Ya. Dasar orang kafir, makanya kalau mau ikut itu sama aneh sini. Oh gitu ya. Ke jalan yang benar. Jenengan kalau mau mengajak orang, mau ngerekrut orang kayak gitu, jangan langsung seperti itu. Pelan-pelan Mas, jangan langsung mengkafir-kafirkan orang, menghadik orang. Karena kita ini tidak ada hak untuk membenci orang, mencaci orang, apalagi memaki-maki orang. Nggak ada hak kita. Hak kita itu ya gunakan hak manusia. Yang dimana hak manusia itu apa? Welasan, nyahan, asihan, dedehan. Nah, bagaimana ketika ngelihat orang salah, ketika ngelihat orang tersesat, ya jenengan harus mempunyai welas asih, kasih sayang. Seperti itu Mas. Bukan jenengan ini berbicara kafir apa segala macam, jangan kayak gitu Mas. Iya, musyrik ini nggak boleh ini. Ya, kalau misalkan memang saya musyrik ya jenengan luruskan dengan baik. Bagaimana cara baiknya? Hak manusia kita pakai, jangan hak setan dipakai. Tahu Ya, hak kayak setan kamu kan? itu hak setan itu udah tahu kayak gitu, masih aja terus aja. Ya coba jenengan sebutin hak setan itu apa? Dagang-dagang Makanya setan kamu itu. ini harus ikut sama aneh. Oh gitu. Iya, Oh. Berarti saya harus ngikut jenengan gitu. iya, Agar agar jadi suci. oh gitu. Itu udah kalau misalkan ketika saya masuk jenengan saya jadi suci terus jenengan menjamin nggak saya masuk surga? Menjamin. Hah? Menjamin. Bisa menjamin dari mana? Menjamin. Bisa jaminan dari mana? Apakah Ada di antaranya. apakah jenengan sudah mempunyai orang dalam di surga? Ada. Wah, sih kurang ajar dia. Waduh, parah. Dia punya orang dalam katanya guys di surga. Pantas bisa ngejamin orang masuk surga. Makanya ente harus ikut sama aneh. Kacau ini. Pimpinan Kacau ini. Banyak itu, Ini pimpinan aneh. ini yang kayak gini yang suka menghancurkan akidah ini. Ya. Jangan seperti kayak gini. Apaan ini? Es. Kenapa itu kok nggak nyampe? Coba disampein dong. Biar nyampe gitu. Ini yang kayak gini nih yang ngancurin akidah ini kayak bukan golongan-golongan itu guys. Soalnya kan nggak seperti ini ya guys. Ini nih dukun ini. Ya, oknum dukun ini Ente dukun. tuh yang ini, yang sama dukun, kerja sama yang sama dukun. Soalnya dari tadi bilangnya dukun aja, dukun, dasar orang kafir. Astagfirullah. Oke Mas, saya tidak mau banyak argumentasi sama jenengan karena saya juga capek. Saya ini lelah, saya lagi nunggu anak-anak saya di sini. Tiba-tiba jenengan datang karena saya udah keliling-keliling nyari dukun saya nggak dapet. Aneh nggak suka lihat yang kayak gini. Ngapain? Ya nggak suka kenapa jenengan datang ke sini? Kenapa jenengan ngelihat? Jenengan Makanya aneh pengen nyadarin ente biar masuk surga. oh gitu. Coba dengan cara apa? Pakai dalilnya dong nyadarinnya itu. Jangan di tempat yang kayak gini. Ada tempatnya. Oh ya, kalau kita mau berbicara tentang hal yang seperti itu harus tempat terbuka kayak gini Mas. Jadi biar tidak ada rahasia-rahasia Nggak di boleh antara. dari sananya, nggak boleh ya. Di tempat yang kayak gini nggak boleh. Nggak Mas, boleh. di kita itu ya dalam ya ajaran-ajaran yang sudah diajarkan sama ulama-ulama saya, kiai saya, kita ini sifatnya terbuka Mas. Jadi ketika kita menerangkan kepada siapapun ya harus di tempat yang terbuka, bukan yang tertutup. Nggak ada rahasia-rahasiaan. Nggak boleh di tempat yang kayak gini, nggak boleh. Dari sananya nggak boleh. Nggak boleh. Kalau ente mau ikut, kalau ente mau suci, ada tempatnya. Berbicara suci ini tempat ini bumi ini suci nggak Mas? Ini kotor. Kotor. Ini kotor. Oh gitu. Kalau menurut saya ini tuh suci.
terjadinya kotor, terjadinya najis kalau apa yang sudah kita lihat. Misalkan saya udah melihat jenengan kencing di sini itu najis karena saya melihat jenengan kencing. Tapi kalau saya tidak melihat siapapun yang kencing di sini atau apa segala macam di sini, ini suci, Mas. Kalau menurut saya. Gitu. Ayo mau apa lagi jenengan? Nggak boleh. Ini tempat yang kotor ini. Ini yang enggak suci ini yang kayak gini. Ini banyak yang kayak gini. Oke lah. Ya udah, saya nggak mau adu argumentasi terus, capek saya, Mas. Jadi jenengan ini tidak pernah mau mengalah dan tidak pernah mau inilah. Intinya aja jenengan tuh mau ngapain datang ke sini? Ngapain? Coba buktikan sama saya. Kalau ente ini apa? sakti. Lah sakti, siapa yang berbicara sakti? Sakti. Keluarkan semua yang ada di kamu. Buktikan sama saya. Maksudnya keluarkan apaan? Udah apa aja. Tapi saya nggak sakti ya. Yang sakti dan yang hebat itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Awas, jangan pernah berbicara saya sakti. Saya paling benci kalau ada orang ngomong sakti. Coba. Kenapa? Apaan nih? Saya pengen tahu sama kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma sholli sirallah subhanallah afan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu Allahumma sholli. Dengan izin, dengan ridho, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah manzidi wajidi. Kenapa jenengan tersungkur kayak gitu? Darah tuh. Ini bukan darah. Bukan darah. Terus apa itu? Kalau bukan darah, coba shoot. Bukan darah katanya, guys. Saya panas dalam. Panas dalam saya. Dalihnya selalu panas dalam ya. Nggak pimpinannya ini, nggak siapa yang satunya lagi, siapa tuh? Panas dalam. Gimana, Mas? Jenengan mau taubat? Jenengan sudah, buktinya sudah ada. Ini langsung sama jenengan. Katanya kamu orang baik, tapi kamu menyakiti saya. Tapi bukan menyakiti, ini panas dalam. Astagfirullah. Kok bisa kayak gitu? Iya. Mas, gini loh. Saya tidak pernah berbicara bahwasanya saya ini orang baik. Saya orang nggak baik. Saya orang nggak benar kalau dikatakan. Tapi saya lagi belajar menjadi baik. Saya lagi belajar untuk membenarkan terus apa yang saya salah. Itu, Mas. Jadi ini bukan semata-mata saya yang ingin, tapi ini kan jenengan yang memaksa. Jadi ini itu hanya terdesak seperti ini, Mas. Mau tobat nggak? Iya. Mau tobat nggak? Iya, ntar saya tobat. Iya, saya tobat. Duduk. Iya. Duduk. Iya, saya tobat. Duduk. Iya. Alhamdulillah. Astagfirullah. Kencang banget larinya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Wih. Astagfirullah. Kencang banget larinya. Gila. Astagfirullah. Kencang banget larinya. Udah luka dalam itu. Bukan sariawan itu. Kena hajar luka dalam. Tapi nggak apa-apa, biar kapok ya. Ini santri-santri pada kemana ya?
Kijangkung, Suropati, Mageling. Lama juga kita teman. Ya tapi nggak apa-apa lah. Sambil kita nunggu lagi, kita sudahi aja dulu ya. Soalnya ini ada cahaya-cahaya dipantau sama mereka kayaknya. Mereka ini di mana-mana, sekeliling sini ada. Ya udah, untuk para sahabat semuanya mohon maaf banget. Kalau misalkan ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf ya. Ada tingkah laku saya yang benar, saya mohon maaf juga. Jadi ya inilah ya saya. Jadi saya ini tempatnya salah dan dosa. Jadi saya akui ketika saya salah ya saya salah insya Allah. Tapi di sini saya lagi memperbaiki kesalahan saya dari tingkah laku, dari ucapan apa segala macam ya. Untuk para sahabat semuanya. Jadi intinya kayak gitu aja. Saya mau pamit dulu. Di sini saya tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada panjenengan-panjenengan semua. Sehebat apapun kalian, sesakti apapun kalian, dan sekaya apapun kalian, jangan pernah tinggalkan sholat. Kalau kalian dengan sengaja meninggalkan sholat, taubatkan itu seperti sampah. Mari kita perbaikin lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perbanyak lagi untuk baca sholawat. Sholawat itu tidak salah, yang salah itu orang nggak pernah baca sholawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.